Kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu sampai memberitahu kita betapa mulianya orang yang mengajarkan kebaikan? Karena orang kalau terdidik dia punya akhlak. Orang kalau terdidik dia punya adab. Ada bicara ke orang tuanya, ada bicara kepada orang lain, adab kepada Allah, sampai adab kepada malaikat. Dia nggak sembarangan melakukan perbuatan karena perbuatannya dicatat oleh para malaikat. Sampai beradab kepada binatang. Semut yang ada di rumah dia nggak pites, dia nggak matiin. Karena semut ini bertasbih, semut ini berselawat untuk orang-orang beriman. Sampai ketika dia nangkap ikan pun dia nggak menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem. Dia nggak gunain bom, dia nggak gunakan pukat harimau, dia nggak menggunakan racun, karena dia terdidik dengan didikan kebaikan. Dia nggak rakus ketika ngambil sesuatu. Ya. Maka itu orang-orang seperti ini mendapatkan salawatnya Allah, salawatnya para malaikat, salawatnya penduduk langit, salawatnya penduduk bumi, sampai semut, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Hadisun sahihun rawahu al-Imam At-Tirmidzi dalam Sahihut Targhib, dalam Sahihul Jami' dari Abu Umamah Al-Bahili. Sebaliknya ya mas kalian, binatang juga bisa melaknat. Binatang bisa melaknat ketika binatang itu mendapatkan efek negatif dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Al-Imam Mujahid berkata, innal bahaim tul'inu usata bani Adam idza ishtaddatis sinah wa amsaka al-matar. Sesungguhnya binatang-binatang itu melaknat ahli maksiat dari kalangan manusia ketika terjadi kekeringan, ya, ketika terjadi kemarau yang panjang, wa amsakal matar, dan hujan itu tertahan disebabkan dosa-dosa manusia. Binatang ini jadi sengsara gara-gara nggak turun hujan dan terjadi kemarau yang panjang disebabkan karena dosa-dosa manusia. Sebagaimana binatang itu bisa mendoakan kita, binatang juga bisa melaknat orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya bahwa salah satu amalan atau amalan pertama yang akan mengantarkan kita mendapatkan salawatnya Allah dan salawatnya para malaikat adalah mengajarkan kebaikan. Maka di rumah jangan sungkan-sungkan, ya, anak-anak kita harus kita didik terus. Dan kita orang tua, mohon maaf, bukan cuma sekedar nyuruh, kita harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita kan mereka kepribadian kita nih, semua kepribadian kita ini kan akumulasi dari apa? Tumpukan dari apa? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasa. Ya, itu membentuk kepribadian kita. Kalau kita ingin anak-anak kita memiliki kepribadian yang baik, kita harus bisa mencontohkan kepribadian yang baik kepada mereka. Di samping kita menyuruh kebaikan-kebaikan kepada mereka. Yang kedua, amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan salawatnya para malaikat dan Allah adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla alayya ashran sallallahu man shalla alayya salatan sallallahu biha ashra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Berarti kalau kita berselawat 10 kali, Allah berselawat kepada kita 100 kali. Ya kan? Selawatnya bagaimana Ustaz? Nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Muhammad.
itu sudah masuk selawat. Kita baca itu aja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah langsung menurunkan rahmat dan pujiannya kepada kita 10 kali. Begitu pula para malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihil malaikah." Apabila seorang hamba berselawat kepadaku, maka malaikat akan berselawat kepadanya madama yusalli alayya, selama dia berselawat kepadaku. Semakin banyak kita berselawat, semakin banyak juga malaikat mintakan ampun kepada Allah untuk kita. Cukuplah keagungan selawat itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima." Allah sebelum memerintahkan kita berselawat, Allah mencontohkan dulu. Allah yang memulai dengan dirinya, zatnya yang mulia. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah baru memerintahkan kita, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan satu bentuk kemuliaan di mana Allah sebelum memerintahkan mencontohkan dulu. Ya, memulai dengan dirinya yang zat yang maha mulia. Dan setiap kali kita berselawat, di sini sudah saya sampaikan juga, itu akan ada malaikat yang mengantarkan salawat-salawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebut nama kita, nama orang tua kita, nama kakek kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, haza hazi azlan." Hazi azlan bapaknya siapa? Pasrah. Ya, Pak Aziz Azlan bin Pasrah bin Mastar. Pak Aziz Azlan bin Haji Mastar bin Safar. Masya Allah. Ya Rasulullah, ini Pak Haji Azlan bin Mastar bin Safar berselawat dan bersalam untukmu. Coba kita bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad di pagi hari 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu saja. Ya, itu langsung nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah 10 kali. Kira-kira kalau satu hari nama kita disebut di hadapan Pak Rudi, gitu ya, wali kota, di hadapan Pak Rudi 10 kali sehari disebut, pasti akan akrab. Dan seseorang akan bangga ketika namanya disebut dengan kebaikan di hadapan seorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Ini yang menyebut malaikat di hadapan makhluk yang paling mulia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.